Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera bagi kita semua. Berjumpa kembali bersama saya Hifayah Astuti sebagai salah satu dosen pengampu mata kuliah Matematika 3 atau Matematika Optimasi di Fakultas Teknik Universitas Borobudur, Jakarta. Baik, kali ini akan kita bahas mengenai ekstrim fungsi dengan peluang bebas 2. Sambil contoh, yaitu fungsi diketahui Y sama dengan F koma Y. Sebelumnya kita harus tahu apa pengertian maksimum dan minimum lokal. Diketahui fungsi Y sama dengan F koma Y dengan variabel bebas X dan Y. Nilai F kurung buka X-nya kita ganti A dan Y kita ganti B, F-nya itu dikatakan maksimum lokal dari fungsi F I, Y jika untuk semua pasangan terurut titik-titik X I, Y pada definisi, maka nilai F A, B selalu memenuhi lebih besar sama dengan, maka disebut maksimum lokal. Sebaliknya, jika nilai ketika F A, B dikatakan minimal lokal dari fungsi Fx, Y jika untuk semua pasangan terurut titik-titik X, Y, maka nilai F A, B selalu memenuhi selalu lebih kecil sama dengan. Makanya F nilai ketika A, B dikatakan nilai minimal lokal. Oleh karena itu, maka titik A, B pada daerah definisi merupakan titik yang menyebabkan nilai maksimum lokal atau nilai yang menyebabkan nilai minimum lokal dari fungsi Z sama dengan F, Y. Bagaimana menentukan suatu titik, katakanlah titik A, B itu menentukan bagaimana pada daerah definisi dari fungsi Z sama F, Y yang menyebabkan nilai nantinya F, B menjadi nilai ekstrim. Ada dua persyaratan yang harus dipenuhi. A. Syarat perlu ekstrim. Jika soalnya Y sama F, Y syaratnya harus kontinu pada daerah definisi. Artinya kontinu, fungsi tersebut mempunyai diferensial, ada hasilnya turun parsial ke X, parsial ke Y, parsial turunan double X, double Y, dan dapat ditentukan ke setelah X kemudian ke Y, namanya diferensiabel. Maka setelah diferensialkan. Kemudian, syarat ekstrim, syarat perlunya yaitu agar dapat dicari nilai A dan B, syarat ekstrimnya, jadi syaratnya satu harus diferensiabel. Setelah diferensiabel, turunan pertama parsial ke X harus sama dengan diferensial parsial X dan harus nol. Ini syarat ekstrim, syarat perlu. Jadi karena diferensiabel itu dapat dicari diferensial parsialnya ke X dan syarat ekstrim parsial ke X hasilnya nol dan parsial ke Y hasilnya nol juga. Sehingga ini dari dua persamaan dengan dua variabel, maka nilai X misalkan sama dengan A dan nilai sama dapat ketemu. Dengan cara bagaimana? Nanti dari dua persamaan ini dengan cara eliminasi maka dapat tentukanlah titik X sama dengan A dan Y sama dengan B yang menyebabkan nantinya nilai F A, B menjadi nilai ekstrim. Itu syarat perlu. Ada syarat cukup untuk ekstrim. Jadi setelah nilai X sama dengan A dan Y dapat diketemukan, perlu diselidiki dengan dites dengan syarat cukup. Agar titik A, B menyebabkan nilai F, A, B menjadi ekstrim, kita harus mencari nilai suatu nilai, katakanlah delta. Delta itu rumusnya diferensial parsial double X, kemudian dikalikan diferensial parsial double Y, dikurangi diferensial parsial X, Y tapi dikuadratkan. Ini menjadi suatu fungsi variabel X dan Y. Kemudian X dan Y-nya, X-nya diganti A, Y-nya diganti B. Kalau hasilnya positif, ini harus positif. Jadi syarat cukup ekstrim, ketentuannya apabila nilai delta itu selisih diferensial parsial double X kalikan double Y dikurangi diferensial parsial X dan dikuadratkan di mana variabel konstanta
titik A dan B dimasukkan harus positif. Delta ini harus positif. Dan jika turunan kedua ketika A, B itu negatif, kalau negatif turunan keduanya, X-nya, atau kadang bisa turunan double Y-nya negatif, maka nilai FA, itu menjadi negatif. Ekstrim maksimum lokal. Sebaliknya, delta harus positif, tapi turunan kedua ketika A, B positif. Kalau positif, maka nilai F, A, B menjadi ekstrim minimal lokal. Syaratnya harus. Bagaimana kalau kurang dari 0? Oh, bukan ekstrim. Bagaimana kalau sama dengan 0? Maka F aku tidak dapat diambil keputusan. Cari syaratnya delta. Di sini perhitungan ini harus positif. Kemudian tinggal ditelusuri turunan keduanya pada titik A, B. Turunan kedua kalau negatif maka maksimum lokal. Kalau positif minimal lokal begitu. Nah, contoh soal suatu tangki logam siku 4 dengan atas terbuka memuat 256 meter kubik cairan. Jadi siku 4 kubik ya. Bagaimana ukuran tangki tersebut agar dalam pembuatannya memerlukan sesedikit mungkin bahan materialnya. Jadi harus memuat 256 siku 4. Siku 4 itu berarti bak siku 4 kotak, berarti volumenya harus memuat alas kali tinggi. Nah, untuk itu kita gambarkan kotaknya, ini jaraknya X, ini Y, ini Z. Maka volume kotak itu alasnya X kali Z itu harus sama dengan 256. Maka nilai Z-nya dapat diperoleh persamaan 1, 250 dibagi X ini sebagai tabel Z. Nah, pertanyaannya itu bagaimana ukuran tangki agar memuat volume 256 kubik cairan. Berarti X-nya berapa, Y berapa, Z-nya berapa. Maka agar dalam pembuatan bahan seminimal mungkin. Jadi ini ekstrim. Untuk menentukan ukuran kotak terbuka atasnya. Jadi menentukan formula fungsi yaitu luas permukaan. Alasnya X kalikan Y karena terbuka. Jadi ini atasnya ini kan ini Y kalikan X tidak dihitung, cuma alasnya saja. Kemudian ditambah sisi yang berhadapan. Ini sama ini berhadapan. Yang ini adalah luasnya adalah Z kali Y. Ini Z kali Y. 2 kali berhadapan. Kemudian ditambah yang berhadapan ini 2 kali ini X kali Z. 2XZ. Maka fungsi bahan untuk membuat kotak dengan terbuka atasnya yaitu luas alas ditambah 2 sisi yang berhadapan ditambah 2 sisi lain yang berhadapan, maka rumusnya F, Y alasnya X kali Y ditambah sisi yang berhadapan 2 kali XZ ditambah 2 kali YZ. Di mana tadi Z-nya adalah 256 dibagi XZ ini dari persamaan 1 kita substitusikan untuk mengganti nilai Z-nya. Maka kenapa diganti? Karena ini mengandung 3 variabel. Di mana persamaan 1 kalau Z dimasukkan menjadi 2 variabel. Nah, maka di sini XY ditambah 2X, Z-nya diganti 256 dibagi X bagi Y ditambah 2Y kali, ini Z-nya diganti 256 X kali Y. Kalau gitu ini X-nya dicoret, Y-nya naik ke atas. Jadi 2 kali 256, maka ini 512, Y-nya pangkat minus 1. Ini sama, Y-nya dicoret, 2 kali 2, jadi 512, X-nya naik ke atas, X pangkat minus 1. Jadi sekarang fungsi F luas permukaan itu menjadi 2 variabel, dan ini luas permukaan harus seminimal mungkin. Harus memuat volume 255 kubik. Maka syarat bahan material minimal, syarat ekstrim, itu syarat ekstrimnya turunan pertama F parsial ke X sama dengan 0 dan turunan parsial F ke Y 0. Nah, dan nilai turunan kedua X ini harus positif karena syarat minimum harus positif. Atau turunan kedua double Y itu juga harus positif. Atau turunan ini sebagai dasar dia minimum. Kalau negatif berarti maksimum. Kita mencari luas permukaan minimum. Oke.
Kita cari turunan pertama parsial ke X, maka Y-nya konstan. X kalikan Y ini konstan. Turunkan ke X, maka X kalikan Y turunkan ke X ya 1 kali hasilnya Y. Ini turunkan parsial ke ini tidak mengandung X ya, semuanya 512 Y ini berarti semuanya konstanta. Turunkan ke parsial ke X nggak ada hubungannya, maka hasilnya 0. Nah, ditambah 512 X pangkat min 1 turun parsial kemana? Karena ke X ya min 1 kali 512 pangkatnya kalau diferensial itu min 1 kurang min 1 lagi jadi min 2. Syaratnya harus 0. Ini harus 0. Nah, sehingga persamaan diberi persamaan 1 di sini nilainya Y pindah ruas kanan sama dengan pindah kanan 512 dibagi X kuadrat. Sehingga ini X kuadrat menurut maka Y kuadrat sama dengan 512 persamaan 1 Romawi 1. Kemudian fungsi ini diturunkan parsial ke Y. Dan syarat cukupnya harus 0. Nah, kemudian X turunkan parsial ke Y hasilnya X. Ini hasil X. Kemudian turun parsial ke Y, maka min 1 kali 512 Y-nya kurang 1 lagi jadi pangkat min 2. Nah, ini 512 X pangkat, karena X pangkat ini semuanya konstanta karena di parsialan berbalik ke Y. Jadi ini variabel diturunkan ke Y 0. Syaratnya harus 0. Sehingga diperoleh persamaan ini pindah ruas kanan, maka nilai X sama dengan 512 bisa di bawah dibagi di kuadrat, pindah ke ruas ini jadi X di kuadrat sama 512. Ini persamaan 1 sama persamaan 2. Ini berhubungan. Kalau kita langsung cari turunan kedua, boleh. Dari X, hasil X kan ini, langsung turunkan ke Y. Y 1 turunkan Y ya, hasilnya 1. Ini konstanta ke Y 0. Maka hasilnya 1. 1 positif kan? Udah pasti. Jadi positif. Maka kalau dicari ekstrimnya nanti ketemu X dan Y itu pasti titik merupakan ekstrim minimal lokal. Luas permukaan itu adalah minimal lokal. Maka syarat cukup agar fungsi permukaan kotak minimum dipenuhi karena positif. Iya tadi hasilnya 1 ya positif. Dari persamaan 1 dan 2 diperoleh persamaan coba persamaan itu X kuadrat sama dengan 512. Yang kedua X Y kuadrat 500 sama-sama. Jadi ini persamaan 1 sama dengan persamaan 2. Artinya Y kuadrat sama dengan X Y kuadrat. Ya, jadi ini jadi persamaan 1 yang ini sama dengan ini. Gitu ya. Nah, kita selesaikan. Di sini Y-nya coret, ini kuadratnya tinggal Y. X-nya kuadrat X. Artinya ternyata nih X sama dengan Y. Jadi nanti panjangnya alasnya itu bujur sangkar. Berapa kita nggak tahu. Maka X-nya kita substitusi ke persamaan 1. Di sini terserah yang kita ganti apa. Y-nya Y kita ganti X. Boleh. Jadi di sini diganti X. Maka ketemu X pangkat 3 sama dengan 512. Artinya apa? Oh, berarti X adalah akar pangkat 3 dari 5. Jadi kalau 8 kali 8 kali 8, 5. Jadi X-nya 8. Karena tadi X sama Y, maka Y-nya juga 8 meter. Jadi X-nya 8 meter, Y-nya 8 meter. Jadi itu. Nah, selanjutnya X-nya 8, maka setnya dapat ketemu masukkan persamaan tadi yang satu di atas, yaitu set dengan 256 dibagi 8 kali 8, berarti dibagi 68 ketemu 4 meter. Maka ukuran kotak agar memuat volume 256 meter kubik cairan, maka ukuran kotak tersebut adalah X-nya 8 meter, lebarnya 8 meter, tingginya 4 meter, maka akan dibuat bahan materi semaksimal mungkin dan akan memenuhi persyaratan volume. Demikian yang bisa Ibu sampaikan mengenai ekstrim dengan variabel base 2. Semoga bisa diambil pelajaran. Selamat belajar. Mari belajar. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.